warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ber-IQ Learning. Sekarang kita akan membedakan macam-macam segitiga. Ada 4 segitiga, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Kita lihat perbedaan ciri-cirinya. Kita awali dari segitiga sama sisi. Nah, dari namanya sudah jelas itu sisi-sisinya adalah sama. Yang disebut sisi itu adalah garisnya. Artinya segitiga sama sisi yang pertama memiliki sisi yang sama ukurannya. Ya, untuk segitiga sama kaki itu bagian penopangnya yang sama, ditandain dengan satu garis. Berarti sisi kanan dan sisi kiri itu sama, sedangkan sisi alasnya atau sisi bagian bawahnya berbeda. Berarti segitiga sama kaki memiliki dua sisi yang sama, sedangkan satu sisi berbeda. Oke, selanjutnya berbeda. Kita lihat segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku itu kita amati dari bagian sudut O. Dia memiliki sudut sebesar 90 derajat. Segitiga siku-siku. Kemudian setiap sisinya berbeda-beda ukurannya. Kemudian ada segitiga sembarang. Kalau segitiga sembarang itu dia setiap sisi berbeda, sama dengan segitiga siku-siku. Hanya untuk segitiga siku-siku sudutnya 90 derajat. Kalau di segitiga sembarang itu sudutnya berbeda-beda. Oke, seperti itu perbedaannya. Kemudian kita lihat yang disebut sisi itu adalah bagian, kita hilangkan dulu coretannya. Nah, kita lihat dari bagian-bagian segitiga. Yang pertama, garis ini garis yang memanjang. Garis yang memanjang kita sebut dengan sisi. Maka segitiga memiliki 3 sisi. Semua segitiga, baik segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, siku-siku, dan sembarang, semuanya memiliki 3 sisi. 1, 2, 3. Ini pun sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang disebut sudut itu adalah bagian pojoknya. Yang sebelah sini. Yang sebelah sini kita sebut dengan istilah titik sudut, atau kita sebut dengan istilah sebelah sini itu adalah titik sudut. Jadi segitiga juga memiliki sudut seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas rumus segitiga. Rumus segitiga itu ada 2. Kita akan membahas rumus keliling segitiga. Kalau keliling itu tinggal ditambahkan saja setiap sisinya. Jadi kita analogikan, ini adalah A, B, C. Berarti keliling tinggal A ditambah B ditambah C. Secara sederhana, keliling itu anggap saja kita sedang mengelilingi sisinya, berjalan dari titik A, kemudian ke titik B, lalu ke titik C. Nah, sedangkan untuk luas segitiga itu setengah dikali dengan alas, lalu kita kalikan dengan tinggi. Mana yang disebut alas? Bagian bawah ini kita sebut dengan istilah alas, kemudian bagian dalam itu kita sebut dengan tinggi. Bagian dalam disebut tinggi. Jadi kalau keliling itu rumusnya posisinya adalah sisi yang paling luar, jadi anggap sedang berkeliling. Nah, sedangkan jika luas itu kita menghitung bagian dalamnya. Misalnya di dalam contoh ini kita diinstruksikan untuk mencari luas segitiga. Artinya kita akan menghitung bagian alas juga bagian dalamnya. Luas segitiga rumusnya adalah setengah dikalikan dengan alas kita kali dengan tinggi.
Nah, alasnya itu berapa? Alasnya adalah 10 cm dan tingginya 8 cm. Kita bagi dulu, 10 bagi 2 itu 5, maka angka 2 sudah hilang. 5 dikali 1, 5 kali 8 adalah 40 cm persegi. Nah, itu luasnya. Selanjutnya kita akan menentukan keliling segitiga. Ingat, keliling itu anggap saja kita sedang berkeliling di luar. Berarti kita coba kerjakan dulu dari yang A. Yang A, pertama kita lihat yang ditanyakan adalah keliling. Kita simpan saja tulisannya K. Oke, kita berkeliling semuanya. Dia angkanya berbeda, maka kita sebut dengan segitiga siku-siku. Kenapa segitiga siku-siku? Karena dia sudutnya 90 derajat. Untuk keliling tinggal tambahkan saja 6 tambah 10 tambah 8, karena kan keliling itu sama dengan kita berkeliling di luar. 6 kita tambah 10, kita tambahkan dengan 8. 6 ditambah 10 adalah 16. 16 ditambah 8 itu 24 cm. Maka keliling bangun A segitiga siku-siku adalah 24 cm. Selanjutnya kita tentukan keliling dari segitiga yang B. Nah, segitiga B dia memiliki sisi pinggir sama besar, maka ini disebut dengan segitiga sama kaki. Kalau dua yang sama itu berarti segitiganya sama kaki. Nah, sedangkan bagian bawah berbeda. Ini ada dua cara. Boleh kita langsung tambahkan aja semuanya. Misalnya kita tambah 14 ditambah 12 ditambah 12. Kalau rumusnya lupa, rumus segitiga lupa misalnya. Kita hitung dari belakang 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 adalah 8, 1 tambah 1 2, 2 ditambah 1 3. Maka keliling segitiga B atau segitiga sama kaki adalah 38 cm. Nah, untuk cara yang kedua, biasanya segitiga sama kaki dia punya cara yang lain. Jadi bebas mau pakai yang mana, boleh langsung ditambahkan semua sambil berkeliling, atau kita tulis dulu satu angka yang berbeda 14 kita tambahkan. Nah, ada dua angka yang sama, berarti 2 dikali 12. 14 kita tambahkan dengan 24, hasilnya adalah 38. Nah, sama aja. Jadi boleh ditambahkan satu-satu jika lupa rumus. 14 tambah 12 tambah 12, atau kita tulis dulu yang berbeda, 14 ditambah 2 kali sisi yang sama yaitu 12 gitu. Nah, untuk selanjutnya kita jawab yang C. Untuk pertanyaan C ini segitiganya jelas adalah segitiga siku-siku, sama seperti yang A. Oke, segitiga siku-siku berarti sama tadi, berkeliling aja di luar. 16 tambahkan dengan 15 tambahkan 18, berarti kelilingnya adalah 16, kita tambah dengan 15, kita tambah dengan 18. Oke, kita tambahkan dari belakang. 8 ditambah 5 itu dia 13. 13 kita tambahkan dengan 6 itu 19, berarti 9 kita naikkan 1. 1 tambah 1 2, tambah 1 3, tambah 1 4. Jadi hasilnya 49 cm. Kemudian ada segitiga D. Kita lanjutkan. Nah, segitiga D juga sama, kita akan cari kelilingnya. Keliling segitiga D, kita lihat semuanya sama, artinya dia segitiga sama sisi. Nah, ada dua cara. Tadi jika mentok gak hafal rumusnya, berarti kita tambahkan aja berkeliling dari luar. Berarti 12 kita tambahkan dengan 12, kita tambahkan lagi dengan 12. 12 tambah 12 tambah 12. Dari luarnya dulu. 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6. Lalu tambahkan angka depannya 1 tambah 1 tambah 1. Hasilnya 36. Selanjutnya ada cara yang berbeda. Biasanya kalau rumus dari keliling segitiga sama sisi adalah 3 dikali sisi. Kenapa 3 kali sisi? Ya karena semua sisinya sama, berarti 3 dikali 12. Kita kalikan 2 kali 3 6, 1 kali 3 3, maka hasilnya 36 cm. Seperti itu.